Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di YouTube channel Cantika. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas tentang piutang dan utang pada aplikasi Odoo Accounting. Nah, jadi apa sih itu piutang? Jadi piutang itu adalah sejumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan sebagai hasil penjualan produk atau jasa secara kredit. Nah, dari kata lainnya adalah klaim perusahaan atas uang yang belum dibayar oleh pelanggan. Selanjutnya, apa sih fungsi-fungsi dari piutang itu sendiri? Yang pertama itu adalah untuk pencatatan penjualan secara kredit. Jadi perusahaan ini bisa memantau total piutang yang dimilikinya. Yang kedua adalah untuk pelacakan pembayaran. Nah, ini itu membantu memastikan pelanggan membayar tepat waktu. Yang ketiga adalah pengelolaan pengingat pembayaran. Dengan ini, pembayaran bisa dilihat oleh atau bisa menjadi pengingat otomatis kepada pelanggan jika pembayaran melewati tanggal jatuh tempo. Yang keempat adalah laporan usia piutang. Nah, ini itu berguna untuk menilai efektivitas manajemen piutang perusahaan. Kita lanjut ke utang. Jadi utang itu adalah kewajiban perusahaan untuk membayar sejumlah uang kepada pemasok atau pihak ketiga sebagai hasil pembelian barang atau jasa secara kredit. Kalau tadi kan piutang itu adalah uang yang harus dibayarkan kepada kita dari pelanggan gitu. Nah, kalau ini adalah kita yang harus membayar uang kepada pemasok. Ya, lanjut ke fungsi-fungsi dari utang itu sendiri. Yang pertama itu adalah untuk pencatatan pembelian secara kredit. Nah, jadi perusahaan atau kita itu bisa melihat total utang yang harus dibayar. Yang kedua adalah untuk penjadwalan pembayaran. Nah, ini itu agar perusahaan tidak melewati jatuh tempo dan menghindari denda. Yang ketiga adalah untuk pelacakan status pembayaran. Nah, ini itu jadi kita bisa memantau status pembayaran utang baik yang sudah dibayar maupun yang masih tertunda untuk menjaga aliran kas. Yang keempat adalah untuk laporan utang. Nah, ini itu memudahkan perusahaan mengetahui jumlah utang dan tenggat waktu pembayaran agar keuangan tetap terkendali. Selanjutnya, kita akan lanjut ke cara menyiapkan akun utang dan piutang pada aplikasi Odoo Accounting. Yang pertama, masuk ke modul accounting, lalu klik menu customer dan klik new pada pojok kiri atas. Nah, di sini kita itu bisa memilih pelanggannya itu sebagai perusahaan atau individual. Kalian juga dapat menambahkan gambar di pojok kanan atas. Pada kolom ini aturlah nama, alamat, nomor telepon, email, dan lain-lainnya. Jika sudah, kalian klik accounting dan geser ke bawah. Nah, kalian akan menemukan account receivable dan account payable. Nah, selanjutnya kita bakal membuat bagian akun untuk customer ini dengan mengklik configuration dan chart of account. Di sini kalian klik new, lalu masukkan kode account name type pada kolom tersebut. Untuk type disesuaikan dengan nama akun. Contohnya, jika makmur receivable maka type-nya adalah receivable, dan sebaliknya, jika akunnya adalah payable maka type-nya adalah payable. Lalu kita kembali lagi ke menu customer yang telah kita buat dan klik accounting dan sesuaikan accounting entries-nya dengan bagian akun yang telah kita buat. Nah, jika sudah, klik menu dashboard, lalu klik new pada customer invoice dan masukkan data customer yang telah kita buat. Lalu masukkan tanggal faktur atau invoice date. Lalu masukkan produk yang telah dibeli secara kredit oleh customer. Nah, jika sudah selesai, maka kita konfirmasi. Jika customer sudah membayar, kita klik pay atau payment, lalu klik payment. Nah, jika kita mengklik payment, maka akan ada tulisan in payment. Nah, karena ini adalah untuk menyiapkan akun piutang, selanjutnya adalah kita untuk menyiapkan akun utang. Pertama-tama masuk ke menu vendor, lalu klik new,
Nah, seperti tadi kita juga dapat memilih sebagai perusahaan atau individu. Nah, kita juga dapat mengisi data-data dari vendor tersebut. Jika sudah, klik accounting dan seperti tadi, klik configuration dan chart of account. Di sini kita bakal membuat akun atau bagian akun dari account receivable dan payable yang baru untuk disesuaikan di menu vendor tadi. Untuk menyesuaikannya sama seperti tadi, klik accounting dan langsung saja menyesuaikan accounting entries-nya dengan mengklik akun yang sudah kita buat. Lalu klik menu vendor dan bills. Jika sudah, klik new pada pojok kiri atas. Nah, seperti tadi kita langsung saja masukkan data-data yang telah kita buat. Dan jangan lupa untuk masukkan bill date-nya. Lalu masukkan produk yang kita beli dari vendor tersebut. Lalu klik konfirmasi. Jika sudah membayar, klik pay. Lalu klik create payment. Nah, di situ langsung ada tulisan in payment. Nah, kita juga bisa memilih untuk membayar memakai cash atau bank. Oke teman-teman, jadi segitu aja cara untuk membuat akun utang dan piutang pada aplikasi Odoo. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.